Perkenalkan, nama saya Ibu Suka Karunia Arta dari SMP Negeri 6 Singaraja, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Kali ini izinkan saya memaparkan video tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Latar belakang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu bentuk budaya positif yang dikembangkan di sekolah adalah menerapkan disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan murid, agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Disiplin positif yaitu menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa pengaruh adanya hukuman atau hadiah, sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini di sekolah. Dalam menanamkan budaya positif di sekolah, guru memiliki peran sebagai pamong yang menuntun tumbuhnya kesadaran dalam diri murid. Untuk itu, guru hendaknya memberikan teladan bagi murid. Adapun langkah awal penerapan budaya positif di kelas dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah pada kegiatan aksi nyata ini, saya memilih aksi nyata dengan judul pembuatan keyakinan kelas atas kesepakatan bersama murid. Baik, video ini adalah kesepakatan dari keyakinan kelas 83. Baik, terima kasih anak-anak, kalian sudah membuat kelompok. Kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas. Nah, yang pertama Bapak akan bagikan sticky note-nya. Silakan nanti tulis keyakinan kelas sesuai dengan pemikiran anak-anak sendiri, sesuai dengan pribadi kalian. Ya, bisa? Bisa bagikan. Silakan ditulis. Nanti kita akan tempel di depan teleponnya. Silakan ditempelkan ya di depan. Silakan ditempel. Ya, baik anak-anak, terima kasih sudah menempel keyakinan kelas yang kalian sudah diskusikan. Untuk membacanya, Pak Guru minta perwakilan dari siswa, coba Devi dan Ika, silakan. 3 yang kita akui. 1. Disiplin terhadap diri sendiri. 2. Peduli terhadap lingkungan. 3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Bersikap disiplin dan jujur. 5. Menjaga ketenangan situasi agar kondusif. 6. Saling menghargai perbedaan dan pendapat satu sama lain. 7. Bersikap sopan terhadap semua orang. 8. Datang tepat waktu. Ya, itu tadi dibacakan oleh teman kalian keyakinan kelas yang sudah didiskusikan oleh kelas 83. Nanti kita akan sepakati untuk semester ke depan. Apakah kalian sudah meyakini dari semua yang kalian buat? Kalau sudah, tepuk tangan dulu. Baik, nanti akan Bapak tempel di sebelah papan tulis kalian, ya. Om Swastiastu, halo, saya Atika Chandra Devi dari kelas 83. Dengan adanya keyakinan kelas dari kesepakatan kelas, saya harap kita bisa saling menghormati dan saling menghargai, serta menjadi lebih bertanggung jawab dan terbentuk kerjasama antar teman. Terima kasih. Om Swastiastu, saya Dijaka dari kelas 83. Dari adanya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, saya harap kami dapat menghargai dan menghormati satu sama lain, dan juga bisa menjalin kerjasama
satu sama lain. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 6 Singaraja, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 6 Singaraja, Om Swastiastu. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Ibu Sang Yang Widi Wase, karena atas berkat rahmat beliau kita diberi kesempatan, kesehatan, keselamatan dalam mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan diberikan oleh Bapak Putu Suke Karunia Arta. Semoga acara ini dapat berlangsung lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian acara pembukaan. Kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu doa kepada Bapak Ibu Guru. Diharap berdiri. Doa saya pimpin dari sini. Bapak Ibu Guru, mari kita berdoa. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bapak Ibu Guru dipersilakan duduk kembali. Acara berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 6 Singaraja. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih kembali atas waktu yang berkat. Bapak Ibu semua, sebelum lanjut yang mengucapkan pengajar rumah, Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini kita mengikuti kegiatan dari program guru penggerak, ya, dimana ini merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh guru penggerak. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah diseminasi budaya positif oleh Pak Putu Suke. Kepada Pak dipersilakan. Kameranya udah Satu dua tiga. Baik, terima kasih. Mohon izin berdiri Pak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah karena beliau sangat mendukung dari awal program guru penggerak sampai diapresiasi oleh PP atau PGP. Apresiasi tersebut berupa fisik maupun mental. Di sini saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Saya sangat berterima kasih. Kemudian sebelum saya memaparkan budaya positif, izinkan saya mengaturkan pengajarimat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, rahayu. Sebelumnya mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat beliau kita dapat melaksanakan diseminasi tentang budaya positif di sekolah SMP Negeri 6 Singaraja. Terus selanjutnya Bapak Ibu pasti sudah sangat mengenal itu apa itu budaya positif. Mungkin ada yang bisa apa itu setidaknya sedikit segelintir pikiran tentang budaya positif tentang sekolah atau siswa atau guru. Ya, di sini sebenarnya budaya positif di sekolah ini sangat saya baru 10 bulan di sini sudah terlihat sangat baik. Terlihat dari prestasi-prestasi yang didapatkan di sekolah, tidak dari hanya murid saja, tetapi dari guru, kepala sekolah, dan sekolah
Nah, sekolah itu mendapatkan prestasi itu pasti bukan dari satu pihak saja, tetapi dari seluruh pihak, berkolaborasi antara guru dan siswa dan sekolah. Nah, kemudian saya berdiri di sini bukan saya yang paling pintar, bukan saya yang paling hebat. Saya di sini hanya mendapatkan materi ini pas mengikuti dalam guru penggerak angkatan 7. Jadi saya di sini ingin berkolaborasi dengan Bapak Ibu, tidak menggurui. Nah, tentunya saya lihat bahwa saya 10 bulan di sini banyak guru senior malah saya lihat memberi saya motivasi tentang budaya positif di sekolah ini. Contohnya seperti kebersihan sekolah, itu tanpa adanya hukuman, ancaman, anak-anak terlihat secara langsung setiap pas istirahat langsung mengambil sapu dan seroknya untuk membersihkan sekolah. Itu ciri-ciri adalah budaya positif tanpa pengaruh atau hukuman atau imbalan. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang disebut disiplin positif yang timbul dari dalam diri seseorang. Itu disebut dengan budaya positif yang timbul dalam diri seseorang. Nah, di sini apa itu budaya positif? Adalah mewujudkan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, di sini ditekankan universal, berarti budaya kita adalah menghargai sebuah suatu ras, agama, suku, bangsa, dan budaya. Nah, itu disebut dengan budaya positif. Nanti budaya positif ini diawali dengan paradigma teori kontrol. Nah, selanjutnya nanti akan ada tentang teori kontrol. Nah, sebenarnya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntut segala kodrat ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Di sini peran pendidik hanya menuntut untuk memperbaiki lakunya, bukan kodratnya. Ya, ini adalah menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita hanya bisa menuntut, bukan memperbaiki kodratnya atau kita mengubah kodratnya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan atau filosofinya, kita itu sebagai petani, guru itu sebagai petani, murid adalah bibit, kemudian sekolah itu adalah ladang. Nah, dimana kalau bibit itu tanpa dipelihara kira-kira mau tumbuh baik apa tidak, Bapak Ibu? Ya, pastinya tidak baik. Ya, sehingga kita sebagai petani harus memberi pupuk, memberi air secukupnya. Tetapi petani itu pingin ya, pokoknya kita bibitnya adalah padi, tapi kita pingin padi itu jadi jagung, itu tidak. Ya, karena sudah jelas bahwa kita adalah memperbaiki lakunya, bukan kodratnya. Kodrat anak itu adalah apa namanya, memiliki cita-citanya masing-masing, memiliki bakatnya masing. Nah, itu adalah kodratnya. Dan juga Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa dulu waktu saya mengajar, saya berpikir bahwa murid itu seperti kertas kosong yang kita bisa isi. Tetapi saya mempelajari tentang kurikulum Merdeka bahwa murid itu adalah sudah terisi, tetapi kurang. Nah, peran guru gimana? Kita menebalkan nilai-nilai positif yang ada di dalam murid itu, sehingga nilai-nilai keyakinan dalam diri positif itu tumbuh dalam diri siswa. Nah, itu menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa kita guru hanya bisa menuntun dan memperbaiki lakunya, bukan kodratnya, karena kodratnya itu sudah jelas, mereka memiliki bakatnya masing-masing. Nah, di sini sebenarnya saya mengantarkan materi ini adalah modul 1.4 tentang budaya positif di calon guru penggerak angkatan 7. Yang pertama yaitu adalah perubahan paradigma belajar di PNM. Mungkin Bapak Ibu guru sudah sering mendengar itu paradigma perubahan belajar. Kemudian disiplin positif, selanjutnya nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga distribusi. Nah, di
cakupan ini nanti akan saya bahas sedikit agar kita semua berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah SMP 6 Singaraja. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Bapak Ibu pasti pernah dengar pembelajaran yang berpusat pada guru atau berpusat pada murid. Pernah dengar tak Bapak Ibu? Ya, sering ya. Dulu kita sering beranggapan bahwa pembelajaran itu berpusat pada guru, bukan kepada murid. Nah, biasanya kita menjelaskan murid itu bengong, melihat, tapi kita nggak tahu kebutuhan siswa itu bagaimana, apakah dia mengerti atau tidak. Tapi kita tetap mengejar KKM, nilai ambang batas, ya. Tapi kita tidak tahu bahwa kebutuhan siswa itu bagaimana. Nah, kita adalah guru sekarang disarankan untuk berpusat pada murid, yang artinya pembelajaran berdiferensiasi. Di mana yang berpusat pada murid? Berarti memberikan kebebasan kepada siswa. Contohnya, kita belajar, anak-anak itu bosan di ruang kelas, sehingga kita belajar di luar. Nah, menumbuhkan rasa kenyamanan untuk murid itu tersebut. Itu disebut dengan berdiferensiasi dan memberikan kebebasan dalam bernalar. Terkadang kita sebagai guru baru dikalahkan oleh murid langsung marah, anggap saya guru, Anda murid, berarti kita yang benar. Itu tidak benar, karena yang kita cari adalah penguatan pada pelajar profil Pancasila. Dan di sini ada mungkin tidak kelihatan ya. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, tentunya Bapak Ibu guru sudah tahu bahwa kita seluruh Indonesia itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, murid yang mandiri, murid yang tanpa adanya pengaruh oleh orang lain atau temannya sendiri, sehingga murid itu gampang dipengaruhi, hingga perlu kemandirian, itu harus dilakukan di sekolah. Kemudian bernalar kritis. Nah, siswa itu harus bernalar kritis, diwujudkan bernalar kritis agar mampu memilah mana positif dan mana negatif. Kemudian kreatif. Nah, sekolah kita juga banyak sekali kreatif dari budaya. Ya, kita kemarin mendapat prestasi dari Adiwata, kemudian dari banyak hal ya, kemudian dari Saraswati Award. Nah, itu dari kepala sekolah dan guru. Nah, itu tentunya berkolaborasi. Kemudian bergotong royong. Nah, bergotong royong ini bukan dari guru saja, tetapi antara murid dan kolaborasi. Kemudian berkebinekaan global, ya, kita berbudaya yang baik dan tanpa kita hilangkan budaya kita sendiri. Terkadang kita berpikir ada budaya lain masuk, tapi kita masih menolak. Tetapi kalau bisa kita kolaborasikan dengan budaya lain, sehingga menjadi budaya yang positif yang diinginkan profil pelajar Pancasila. Kegiatan Bapak Ibu, coba Bapak Ibu berhadapan. Nah, kemudian ya ada A dan ada B. Kemudian sobeklah secari kertas kecil, tuliskan tentang sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Nah, sekarang teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan Anda tersebut, bisa membujuk, bisa merayu, bisa memberi hadiah, dan bisa menghukum, dan bisa menghancam. Menurut Bapak Ibu apa yang terjadi? Kira-kira Bapak Ibu mau buka tak? Umpamanya, ya, silakan Pak Martin. Menurut saya mau membuka itu seperti yang ya, kalau Pak Martin katanya membuka ya. Nah, ya, tidak membuka ya, karena kemandiriannya itu teguh. Ya, nah di sini kenapa kita ditekankan bahwa sebenarnya itu adalah ilusi. Ya, umpamanya murid, terkadang kita sebagai guru
menyuruh siswa itu untuk membuka apa yang ada di dalam dirinya. Dengan cara gimana? Menghukum, ternyata kita mengancam. Pasti dia mau membuka, tetapi ternyata itu adalah motivasi ekstrinsiknya. Dan terjadi di mana? Tidak timbul dalam dirinya sendiri. Ya, terpaksa dia melakukan, sehingga menjadilah ilusi. Nah, ilusi tersebut, nah di sini adalah miskonsepsi teori kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid, bahwa kita berpikir guru itu boleh mengontrol murid. Kalau kita mengontrol murid, contohnya jangan injak tanaman ini. Mungkin pas kita berbicara, kalau itu adalah dari ekstrinsiknya, mungkin dia mau. Tetapi kita baru bilang aja pangkat kita, langsung dia lagi injak. Nah, seperti itu. Bahwa itu adalah ilusi kita bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol murid itu siapa? Dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini ilusi kritik, terkadang kita mengkritik, tetapi sebenarnya dalam diri seorang anak itu akan merasa tersakiti intrinsiknya, meskipun mereka mau melakukannya. Bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Terkadang kita guru ingin siswanya senang, kita beri hadiah, beri imbalan. Nah, tetapi itu juga motivasi intrinsik yang dimana dia mau melakukan hanya guru yang memberikan hadiah saja. Tapi untuk guru yang gurunya ini tidak mungkin memberikan hadiah. Nah, jangan diribuin aja. Nah, seperti itu dan timbul perasaan-perasaan intrinsik dari seorang murid. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang paling sering kita terjadi, bahwa orang dewasa itu adalah memiliki hak untuk memaksa, yang dimana kita biasa memaksa siswa agar mau apa yang kita mau. Nah, itu akan mengorek dirinya intrinsik si anak itu. Nah, di sini kita akan menerapkan disiplin. Di sini ada dua perbedaan. Nah, dulu kita hanya mendengar itu adalah disiplin. Sekarang ada disiplin positif. Nah, apa perbedaannya? Nah, disiplin positif itu artinya disiplin yang berasal dari diri seorang anak. Sedangkan disiplin, nah itu biasanya berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kalau kita bilang disiplin itu mesti ada peraturan, konsekuensi, misalnya peraturan sekolah. Nah, tentunya kita untuk menjadi disiplin positif itu, mari kita bersama-sama mencoba merubah paradigma pembelajaran seperti itu. Dan saya pun belum bisa, ya jujur aja saya sudah belajar guru penggerak 2 minggu ini modulnya, masih dalam proses dan belajar daripada bapak ibu yang senior di sini. Saya lihat sangat disiplin positif sekali. Nah, itu adalah perbedaannya, menumbuhkan motivasi intrinsik seorang anak. Nah, contohnya apabila sudah motivasi intrinsiknya pokoknya tidak sekolah, saya yakin murid itu bakal tidak melakukan hal itu. Tapi kalau dari eksternal, gurunya ini tidak sekolah, nggak usah sekolah. Nah, itu dari eksternal. Nah, sekarang apa perbedaan keyakinan vs peraturan? Nah, sekarang di modul ini bahwa peraturan itu berbeda dengan keyakinan. Bahwa keyakinan adalah kepercayaan mengacu dari dalam individu tersebut yang didasari oleh nilai-nilai kebajikan. Sedangkan peraturan itu adalah tatanan berasal dari luar individu. Nah, itu adalah keyakinan dan peraturan. Seperti tadi saya bilang bahwa keyakinan itu adalah kepercayaan yang timbul dalam diri seorang anak, bukan dari luar. Kalau peraturan, mereka mau menuruti peraturan, sanksi, nah, tetapi akan kembali berulang. Mungkin jangka panjangnya akan menjadi jelek atau negatif, tetapi jangka pendek baik. Tapi kalau kepercayaan atau keyakinan yang kita tumbuhkan
jangka panjang baik, jangka pendeknya sulit kita melakukan itu. Kemudian, nah tadi dibahas tentang nilai-nilai kebajikan. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Nilai ini menekankan pada keyakinan seseorang yang akan lebih memotivasi orang tersebut dari dalam dirinya sendiri. Ya, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang benar keluar dari sifat-sifat intrinsik seseorang anak. Nah, contohnya kembali untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Motivasi yang keluar dari dalam diri, ya, bukan dari luar diri. Itu yang kita timbulkan di seluruh SMP 6 Singaraja. Nah, tadi sudah saya bahas bahwa profil pelajar Pancasila ini, saya lanjut saja. Nah, di sini ada 3 jenis motivasi menurut Diana Gosen, yaitu restriction to discipline. Yang artinya, yang pertama, motivasi biasanya kita sebagai guru, terkadang siswa itu mau menuruti apa yang kita suruh, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, biasanya kalau siswa itu mau melakukan itu, timbul dari prinsipnya itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, pasti mau melakukan. Kembali tadi seperti kata-kata saya bilang tadi, bahwa itu timbul dari luar, bukan dari dalam dirinya. Kemudian mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya kita memberi hadiah, itu disarankan di paradigma baru, tidak seperti itu lagi kita sebagai guru. Kemudian menghargai, yang ini yang kita ingin lakukan, yaitu menghargai nilai dan kebajikan diri sendiri, yang disebut dengan disiplin positif. Menghargai nilai dan kebajikan diri sendiri. Disiplin positif menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau sudah timbul keyakinan dalam dirinya, berarti dia sudah memiliki nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada kita sebagai guru ada 3 cara menerapkan disiplin positif. Biasanya saya juga menerapkan hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Bapak Ibu guru pernah mendengar apa itu restitusi? Belum ya? Saya juga baru dengar mengikuti calon guru penerap ini. Ya. Oh, ternyata saya menerapkan disiplin itu ada restitusi. Ternyata dulu saya hanya menggunakan hukuman dan konsekuensi atau sanksi. Biasanya ini yang paling sering kita lakukan. Ya, kita santai, kamu terdapat apa konsekuensinya? Lari keliling lapangan 4 kali. Nah, itu kita gampang melakukannya. Nanti akan saya bahas di mana sih itu restitusi, di mana penerapannya untuk disiplin positif. Nah, hukuman biasanya kita lakukan secara langsung, membentak, menghardik, atau memberi ancaman. Itu biasanya kita pada saat langsung silakan lari 5 kali lapangan. Nah, itu secara spontan kita berikan. Tapi kalau konsekuensi atau sanksi, kita datang saja. Kamu terdapat apa yang konsekuensi kamu dapatkan? Cuci kamar mandi, seperti itu. Itu konsekuensi contohnya. Sudah tertata, ya, sudah ada kesalahan, kemudian ada kalau juara dapat ini. Nah, itu disebut dengan konsekuensi. Kalau hukuman kita langsung aja secara spontan. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu disebut dengan restitusi. Ya, kita sebagai guru tidak langsung baru ada orang salah itu langsung kita menjudge bahwa anak itu langsung dihukum atau memberikan sanksi, tetapi kita disuruh untuk mencari solusi dengan pertanyaan
pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga murid itu bisa timbul dalam dirinya dihargai. Tidak semata-mata bahwa murid itu salah, tetapi dia memiliki alasan-alasan tertentu untuk memperbaiki dirinya. Seperti itu disebut dengan restitusi. Nah, kenapa harus menerapkan restitusi? Karena seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, apa saja yang kebutuhan dasar manusia? Nah, setiap manusia memiliki kebutuhan. Yang pertama, bertahan hidup. Tentu setiap manusia pasti bertahan hidup. Nah, mungkin murid itu berpikir kalau saya bertahan hidup harus sekolah, kemudian cari kerja. Itu sudah dibenak dalam diri seseorang. Kemudian merasa diterima. Nah, terkadang kita langsung menghukum atau menghardik atau memberi konsekuensi, merasa diterimanya hilang bagi siswa itu. Merasa bersalah saja, tidak diterima oleh gurunya, sehingga mereka akan tidak nyaman ke sekolah. Kemudian selanjutnya kebebasan. Nah, setiap manusia harus memiliki kebebasannya tersendiri. Ya, kita baru sebagai guru langsung menyalahkan, tetapi seperti tadi bilang dengan cara restitusi. Kemudian kesenangan, setiap terkadang kita juga memberikan pembelajaran fokus, siswa itu bengong, tapi apakah masuk nggak materinya? Nah, gimana caranya biar siswa itu mencari kesenangan? Kita selingi dengan ice breathing. Kita memberikan pembelajaran dengan cara bermain di kelasnya, sehingga anak itu merasa ada hiburan, ada senang di sana. Kemudian penguasaan atau power. Nah, setiap terkadang siswa atau kita pun kalau kita merasa bersalah, tapi kadang kita power kita keluar, pingin, makanya ada siswa yang berkelahi, padahal dia salah. Nah, powernya itu keluar, bahwa saya yang paling benar, bukan dia. Nah, gimana caranya biar kita tahu bahwa siapa yang benar yang salah? Kembali ke restitusi tadi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Nah, Bapak Ibu mungkin dalam benak Ibu atau saya sendiri juga terkadang posisi kontrol yang mana Bapak Ibu masih lakukan untuk mendisiplinkan disiplin. Mungkin ada memberi tanggapan sedikit. Ada yang posisi penghukum atau pembuat merasa bersalah sebagai teman atau pemantau monitor atau manajer. Pembuat rasa bersalah dan ya, betul sekali Bu, saya juga seperti itu. Nah, gimana caranya saya belajar sekarang? Nah, dengan perjalanan sebagai guru, saya akan mencoba nanti yang paling baik itu adalah posisi manajer. Nah, posisi menghukum seperti tadi bilang, biasanya membentak langsung siswa itu tanpa melihat kenapa dia lakukan. Nah, itu tidak bertanya seperti itu. Bahwa terkadang kita ada siswa terlambat itu mungkin dia mengira ke rumah neneknya, itu kan kemanusiaannya, neneknya sakit. Nah, terkadang kita langsung menghukum mereka. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, ini biasanya kita, terlambat lagi, nanti saya dimarah dah sama walinya. Nah, itu biasanya kita berikan kepada anak. Jadi anak itu berpikir, oh, guru ini jadinya saya yang bikin masalah. Nanti siswa itu akan malu bertemu dengan kita, nggak dimarahin sama walinya ya tadi ya, seperti itu. Sehingga nilai negatif dalam dirinya akan tersimpan, tidak keluar. Nah, itu menjadi tidak nyaman lagi siswa itu untuk sekolah. Kemudian sebagai teman, nah kalau sebagai teman itu biasanya kita gampang aja ngomong, sini nak, nah kayak teman dah, nah, sini nak, kenapa kamu terlambat sekolah? Ini Pak, ini alasannya banyak. Ya jadi jangan gitu lagi ya. Sembunyi aja di sana, dan nggak dimarahin sama sekolahnya. Nah, itu sebagai teman. Tetapi apa yang terjadi kalau kita sebagai teman? Yang terjadi dia akan berbuat baik sama guru tersebut saja. Ya, bukan ke guru yang lain, guru yang lain yang galak disembunyikan. Tapi yang kalau teman, ya aja terganggu teman kita. Tapi itu pemikiran dari siswa. Kemudian pemantau atau monitor. Nah, ini seperti tadi konsekuensi. Kita daftar saja. Kenapa terlambat? Kamu tahu kenapa terlambat? Kamu harus cuci
apa fair, itu konsekuensi. Kita kembali ke peraturan tata tertib sekolah. Nah, sekarang ke manajer. Manajer itu seperti tadi menerapkan restitusi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada siswa agar siswa itu seperti merasa nyaman dalam dirinya. Kemudian untuk menguatkan profil pelajar atau mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada video. Bisa kenapa kalau kita posisi kontrol kita sebagai guru itu bagaimana? Nah, ini adalah menurut Diana Bosen seperti ini. Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk atau menyakiti dan mundur. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru dampak yang terjadi pada guru ketika guru berada pada posisi tertutup. Ada yang guru cenderung akan memberontak, bahkan yang paling dahulu. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang digunakan membuat murid merasa menjadi kurang berguna, menganggap murid dirinya sendiri, merasa tidak dihargai dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan diri. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, guru ingat, karena ini bisa bersifat eksternal, maka akan faktor ketergantungan dari murid terhadap tertentu. Di sini, guru absen sehingga murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk monitoring. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk mengatasinya. Ya, itu adalah 5 posisi kontrol. Ya, mungkin kita belajar bersama-sama untuk menerapkan disiplin positif agar kita seperti 4 dari posisi kontrol tersebut. Pasti tentunya susah. Kita perlu sangat banyak belajar. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada tugas sedikit Bapak Ibu bahwa tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan apa isi materi dari saya. Menurut Bapak Ibu ini, kalau kalimat yang ada di depan ini itu termasuk yang mana? Ada penghukum, monitor, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sekarang silakan saya kirim saja ke, ini adalah kuisis ya. Nanti akan saya kirim linknya ke KBN. Tinggal Bapak Ibu mengisi, tinggal jawab ABC saja.
building tersebut di KBM ya. Sudah kelihatan? Ya, silakan masuk, boleh isi nama. Ya, boleh isi nama biar ketawa, boleh isi nama yang lucu ya. Nah, kita belajar bersama ya. Tidak, saya di sini juga baru belajar. Ya, ya baru suka seni yang masuk. Opera, Aris, Mariani, Agus Wiryata, Yuni Artini, Ketun Kedamani, Ketun Suryani, Ketun Widya Citra. Ya, saya tunggu lagi seberapa, soalnya ini diminta oleh bapaknya ya. Nah, yang ini kita mulai ya, langsung mulai. Ya, silakan ya, masuk, silakan menjawab pertanyaan yang ada di layar Bapak Ibu. Kemudian kalau ada sponsor dilewati saja. Sebenarnya bukan kita mencari
siapa yang hebat ya Bapak Ibu ya. Nah, yang menjadi juara siapa? Juara 1 Bu Sumiastiawati. Tepuk tangan dulu. Ya. Kemudian Bu Mariani juara 2. Juara 3 IGB Arisnya, adanya beli sendiri ya. Ya, itu hanya permainan agar tidak bosan Bapak Ibu mendengarkan saya berdenominasi. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi di situ sebenarnya bukan untuk siapa yang pintar, siapa yang hebat, tidak. Itu biasanya kita kalau menjawab seperti itu ada rasa cepat-cepat, kadang salah pencet juga. Nah, di sini kita bersama-sama menumbuhkan disiplin positif seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya sebenarnya nah di sini jawabannya sebenarnya ya. Saya kecewa sekali dengan kamu gitu, membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum. Kemudian ayo lakukan demi ibu bapak, teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang untuk pemantau? Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Kemudian kamu selalu yang paling terakhir penghukum, yang juara 1 dan juara 2 betul semua tadi. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu yang betul ya. Ya, baik, terima kasih. Nah, di sini adalah kita lanjutkan menerapkan dari posisi tadi itu kita diterapkan sebagai segitiga restitusi. Yaitu yang pertama gimana menyelesaikan masalah, yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa lihat video saya. Nah, ini adalah tugas juga saya dari guru penggerak. Nah, ini bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi di sekolah SMP 6 Singaraja. restitusinya. Betul nggak? Menurut itu perbuatan benar atau salah? Ya, salah. Ya, sebenarnya setiap manusia pasti pernah. Di sini menstabilkan identitas, tapi kita restitusi. Sebenarnya di sini Pak Guru tidak menyalahkan siapa yang salah. Ya, karena Pak Guru di sini hanya mencarikan solusi agar dia tidak membela. Kira-kira Pak Guru yakin dia pasti punya alasan. Kenapa dia? Kemudian validasi tindakan Tadi kita saja yang penting jawabannya. Nah, dia tahu
keyakinan kelas yang kita sepakati waktu Pak Guru dan kelas lainnya pada awal masih apa itu ya? Jujur dalam bertindak. Nah, dia yang tidak dalam dirinya itu perlu keyakinan kelas yang jujur dalam dirinya. Yakin tentang tidak apa yang dia lakukan adalah tidak dia belajar semuanya dia berdoa kepada Tuhan yang menang berarti dia sangat yakin pada dirinya itu yang paling yakin tidak ada berarti nanti dia berdoa dulu kemudian belajar kemudian belajar yakin bahwa dia itu mau menjadi orang yang pribadi yang baik, orang yang mampu maka kita menjadi dan belajar. Jadi dia kalau yakin pasti bisa, kalau sudah bisa sesungguhnya. Begitu, terima kasih ya masyarakat kelas. Terima kasih juga. Ini sebenarnya ada skenario 2, tapi saya lanjutkan. Apa Bapak Ibu mau nonton? Nah ya, udah waktu ya, udah lapar. Ya ini pas kita Surya juga ya. Ya, sebenarnya harapan dari segitiga institusi adalah murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan untuk menyelesaikan masalah sendiri, kemudian murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Nah, itu adalah harapan sebenarnya, yaitu murid yang merdeka. Sekian dan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang saya ucapkan sudah berkenan hadir. Apabila ada kesalahan kata atau sikap saya yang menyinggung Bapak Ibu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Setelah saya mengikuti kegiatan sesi berbagi dari Pak Siko Tarmiate, saya merasa senang karena mendapatkan sesuatu yang baru, yaitu perubahan paradigma baru, stimulus respons, etika restitusi, dan budaya positif di sekolah dengan penerapan keyakinan kelas bersama murid. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Santi. Om Swastiastu. Dengan kegiatan sesi berbagi yang disampaikan oleh Pak Putu Suka Karunia Arta SPD, saya terinspirasi tentang paradigma baru, budaya positif di sekolah, dan segitiga institusi dalam proses belajar mengajar. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.